Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ahmad di sini di review Kerehore. Kali ini kita kedatangan barang lagi teman-teman ya. Jadi ceritanya adalah komputer yang biasa kita pakai suka ngadat. Ternyata naga-naganya sih errornya itu karena harddisknya ya sudah mulai lemot dan tidak mampu menangani kebutuhan aktivitas yang cukup berat. Oleh karena itu waktunya kita upgrade ya teman-teman ya. Dan tentunya untuk upgrade ini pilihan kita jatuh pada sebuah SSD. Yap, karena ini adalah review Kerehore maka kita cari SSD yang paling kere harganya ya. Namun akan kita lihat apakah kualitasnya hore dan sehore itu. Kita langsung saja unboxing barangnya. Oke, jadi kita beli SSD ya. Yang kita beli ini awalnya adalah KingFast 120 GB. Ini harganya 275.000. Kemudian karena PC kita itu masih pakai casing yang lama, artinya slot untuk harddisk 2,5 inch-nya itu gak ada. So kita beli ini ya, bracket SSD HD 2,5 inch ya. Jadi ini akan mengkonvert SSD 2,5 inch kita supaya ukurannya jadi 3,5 inch. Jadi bisa kita install langsung di PC jadul kita ya. Ini harganya 26.000. Kemudian ternyata untuk making fast ini yang 120 GB ini habis, diganti dengan merek DST. Apakah masih cukup mumpuni dan sesuai dengan harganya? Kita coba lihat dulu kemasannya ya. Oke. Kemasannya kita bongkar saja ya. Ini kita tanpa ragu-ragu lagi langsung sobek-sobek. Sellernya ini cukup oke karena proteksi dari barangnya cukup oke ya. Ini ada beberapa double, ada warna hitam. Semoga di dalamnya aman ya, karena kita ada dua barang jadi satu kemasan. Oke. Di dalamnya juga masih dikasih dus lagi, jadi lebih mantap lagi. Ini juga buat teman-teman ya yang mau membeli barang yang serupa. Oke, ini dia barang yang kita beli kali ini. Kita lihat dulu ya. Ini karena menu utama kita singkirkan dulu, kita lihat aksesorisnya ya. Oke, ini beneran merek Orico ternyata. Ini agak penyok mungkin karena pengiriman. Beneran merek Orico. Di bagian depan ada tulisan Orico. Ini ada keterangannya 2,5 inch to 3,5 inch hard drive mounting bracket. Suitable for all 2-inch standard mechanical hard drive and SSD solid state drives. Semoga isinya oke ya teman-teman ya. Ini ada global assurance ya, pesan BIY, kemudian ada heat dissipation SSD, jadi bisa untuk harddisk yang 2,5 inch yang biasanya harddisk laptop, ataupun juga SSD yang memang secara umum untuk SSD SATA itu masih menggunakan form factor 2,5 inch ya. Ini kemudian bahannya katanya sih menggunakan metal case. Sebelah kanan ada logo Erico, ada barcode. Sebelah kiri sama ada Orico, kemudian informasi yang sama cuma di depan ini. Kemudian di bagian belakangnya ini nggak terlalu penting ya, nggak terlalu spesifik. Ini made in China ya teman-teman ya. Langsung kita lihat saja isinya tanpa berlama-lama lagi. Oke, simpel sekali, hanya seperti ini. Kemudian kita juga dapat baut ya teman-teman ya. Ini barangnya tuh, bracketnya. Kemudian ini bautnya ya teman-teman.
Oke, ini cukup oke. Jadi kita dapat apa saja bautnya, kita dapat 1 2 3 4, kita dapat 8 baut. Kemudian kita dapat bumper ya, bumper karet seperti ini. Jadi nanti si SSD tidak langsung menyentuh ke permukaan si bracketnya, ada jeda berupa bumper ini, sehingga baik SSD maupun hard disk yang kita pasang nanti lebih aman dan tidak terpengaruh getaran ataupun goresan ya ketika dipasang terlalu kencang bautnya. Oke, ini cukup oke teman-teman ya, dapatnya lumayan banyak bautnya, baut untuk pasang ke bracket dan baut untuk memasangkan si bracket ke PC-nya. Kemudian kita lihat langsung kondisi bracketnya ya, semoga sih oke. Kalau Orico sih harusnya oke ya. Ini metal ya teman-teman, dengarkan suaranya. Oke, ini metal full, beratnya lumayan kokoh, terasa kokoh sekali. Kemudian ini ada lubang-lubang untuk melekatkan si SSD ataupun hard disk 2,5 inch ke body dari bracket ini. Kemudian di bagian sini samping-samping ada lubang-lubang untuk baut juga. Ini untuk memasangkan si bracket ini ke casing ataupun ke body dari PC ya. Oke, itu dia barang tambahan kita ya sebenarnya, karena bukan barang utama kita. Utamanya sih kita beli SSD tadi ya. Kita kesampingan dulu, kita buka DSD internal SSD 2,5 inch ya, solid state drive ya. Semoga oke ya. Tadi kita dapat ganti ya, jadi sebelumnya kita beli yang 120 GB yang KingFast, karena sellernya kehabisan katanya diganti DST. Namun kita cukup beruntung karena DST nya bukan 120 GB tapi 128 GB. Kita dapat 28 GB ya. Ada garansi 3 tahun. Semoga di dalam ada kertas atau kartu garansinya. Di bagian atas ada DST internal SSD, bagian bawah sama, kanan kosong, kiri keterangan kapasitas. Oke, kemudian di bagian belakangnya ini sama ya, ada DST International SSD. Di logo DST nya simpel sekali. Ini sudah Korea Core teknologi, dia ada teknologinya 2,5 inch SATA 3 6 GB per second. Jadi memang ini interface-nya sudah SATA 3, di mana SATA 3 ini mendukung transfer data sebesar 6 GB per second. Namun akan kembali lagi ke spesifikasi dari PC kita ya, dan koneksi dari motherboard kita apakah juga sudah support SATA 3 atau tidak. Jika SATA 3 maka kecepatan ini bisa dicapai, meskipun biasanya sih ya untuk SSD SATA ini kalau kita cek speednya sekitar 400 sampai 500 Mbps saja. Nanti kita tes di Crystallismark ya, apakah memang mencapai sebesar itu atau tidak. Oke, ini keterangan lainnya, ini sertifikasi ya, seismic intensity 1500G ya. Oke, ini bisa sampai ini ya, getaran ya, jadi 1500G. Jadi ini sangat tahan terhadap ini ya, terhadap guncangan ya. Oke, kemudian working temperaturnya 0 sampai 70 derajat Celcius. Harusnya PC kita aman ya. MTBF ini nih umurnya nih bisa sampai berapa? 10 juta jam. 10 juta jam. Jadi cukup lama ya dan cukup mantap ya. Oke, langsung kita lihat saja isi di dalamnya. Gimana? Oke, ada segel di sini, ada segel di sini. Kita pilih yang mana ya? Kita pilih sebelah sini saja ya. Kita buka segelnya. Oke, segelnya sudah terbuka. Kita lihat isinya ya. Oke, kosong ya. Ternyata tidak ada kartu garansinya. Namun ini ada garansi dari ininya ya, ada segel lagi di SATA-nya.
30 Maret 2021. Wah, kok bisa ya sampai 30 Maret 2021. Jadi kita tidak dapat garansi, entah bagaimana cara klaim garansi 3 tahunnya. Kemudian ini koneksi untuk SATA-nya, ini koneksi SATA, kemudian ini pin untuk powernya ya. Kemudian di depan ini kita ada keterangan brandnya, voltage-nya, kemudian ini informasi koneksinya ya, SATA 3 tadi seperti di depan, dan ada serial number-nya. Di bagian belakang hanya ada logo DST SSD saja. Tidak ada apa-apa. Kemudian ini ada baut-baut tadi untuk mengencangkan ke bracketnya ya. Kita tidak bisa menilai apa-apa dari sini. Mungkin langsung kita coba praktekkan memasang SSD ini ke bracketnya. Oke, cahaya cerah sekali hari ini. Ada cahaya matahari karena kita di depan jendela. Kita coba pasangkan SSD ini ke bracketnya ya teman-teman ya. Kalau lihat dari posisi ini sih harusnya gini teman-teman ya. Oke, seperti ini. Oke, kita coba pasangkan. Ini juga informasi buat teman-teman untuk proses pemasangannya. Kita zoom sedikit. Oke, jadi oke ya teman-teman ya. Kita zooming sedikit, kemudian kita pasang bracketnya supaya aman. Di setiap ujung baut ini kita kasih ini ya, kita kasih karet. Jadi ini cukup nih panjangnya. Di setiap ini kita beri karet supaya si SSD ini tidak langsung bersentuhan dengan bracket ya, supaya lebih oke ininya, lifetime-nya. Setelah itu kita pasang ini ya, baut yang panjang. Kita pasang baut yang panjang. Kita coba pasang satu dulu. Oke, kita pasang yang kedua. Oke, biasakan kita menyilang ya, biasanya sih gitu, pasang secara menyilang bagian sini. Oke, tadi kita pasang sini, sekarang kita pasang di sebelah sini. Seperti biasa pemasangan awal tidak perlu kita kencangkan ya, kita pasang biasa dulu. Oke, kemudian kita pasang baut yang terakhir, yang keempat. Karena ini fungsinya adalah hanya untuk penahan dan bobot dari SSD-nya pun ringan, jadi tidak perlu memasang baut terlalu kencang ya teman-teman. Kita coba cek ya. Ini. Oke, ini belum terlalu kencang. Oke, dan inilah hasil pemasangan kita ya untuk SSD DST yang kita pasang di bracketnya Orico, bracket 2,5 inch ke 3,5 inch. Seperti ini pemasangannya, ada karet di antara ini ya, nampak ya. Ada karet di sini, nah ada karet di sini sehingga si SSD itu tahan terhadap getaran. Kemudian bagian dari soket SATA dan powernya ini dibuat memang overlap terhadap si bracketnya, sehingga nanti pada saat pemasangan itu tidak mengganggu proses pemasangan. Yap, langsung saja kita lanjutkan ke proses pemasangan SSD ini ke PC kita ya. Kita lanjut video. Oke, dan yang ada di hadapan teman-teman saat ini adalah PC Kerehore kami ya. Mohon maaf kalau berantakan, ini hanya menggunakan AMD Athlon X640 saja. Kemudian
ada harddisk di sini yang sudah mulai error-erroran karena hari ini juga mulai ngadat lagi. Kemudian ada VGA-nya juga VGA 6670 dari AMD. Kemudian kita coba pasangkan SSD kita kali ini ya. Masih ada satu slot lagi nih untuk harddisk di sini. Jadi kita langsung saja pasangkan bracketnya. Jadi ini sudah pas sekali ya. Jadi bracket 3,5 ini sini sudah sangat sesuai dengan layout dari PC kita ya. Oke, kita bisa pasang seperti ini. Oke, ini ada 4 ini ya. Oke, dan sudah selesai pemasangan kita untuk SSD. Kita pasang di bracket dan pasangkan di PC. Kita lanjut ke pasang power dan SATA koneksi SATA ya. Koneksi SATA-nya ada jauh di sana. Yap, itu dia sudah selesai aktivitas install kita SSD ke PC category kita. Kita lanjutkan ke proses di sistemnya ya. Nanti teman-teman akan lihat. Kemudian akan kita tunjukkan juga hasil uji dari Crystal Dismark. Coba kita lanjut ke tampilan PC. Oke, setelah tadi kita install ya teman-teman ya. Sekarang kita sudah di layar monitor kita ya dari PC tadi. Meskipun ada sedikit kendala, jadi harddisk yang lama yang tadi yang besar tuh ternyata sudah tidak bisa kita gunakan. Jadi yang teman-teman lihat di tampilan kali ini adalah hasil reinstall Windows kita untuk review SSD DST kali ini. Sudah banyak aplikasi yang kita install ya, dari Office sampai ke Adobe Premiere Pro yang biasa kita gunakan untuk proses editing. Oke, langsung saja kita uji bagaimana performa dari SSD DST yang kita beli kali ini ya. Oke, sebagai pembukaan, sebagai informasi untuk spesifikasi komputer yang kita pakai, kita cek di DXDiag ya. Jadi ini informasi awal. Jadi prosesor yang kita gunakan adalah AMD Athlon 2 X4620, prosesor 4 CPU 2,6 GHz ya. Bukan prosesor yang ngebut, prosesor lumayan jadul, namun masih cukup oke kalau kita gunakan untuk proses editing. RAM-nya kita hanya pakai 4 GB, kemudian displaynya kita dibantu dengan AMD Radeon 6670 dengan total VRAM 1012 MB ya. Share memorinya 17, jadi kita ada sekitar 2,8 GB untuk memorinya ya. Oke, itu dia sekedar informasi. Kemudian kita lihat disk infonya. Jadi saya sudah install Crystal Disk Info juga. Kebetulan ada 2 harddisk yang sedang terpasang. Yang pertama ini harddisk eksternal saya, ini 1 TB. Bukan itu menu utama kita. Jadi DST SSD 18 GB yang barusan kita beli sudah kita gunakan sebagai drive C dan D. Nampak ya, C untuk sistem dan D-nya untuk data ya. Teman-teman bisa lihat juga bahwa power on hours-nya baru 1 jam nih dipakai nih. Jadi ini membuktikan bahwa unit ini adalah unit yang barusan kita gunakan ya. Ada 4 count, jadi 4 kali nyala. Jadi karena proses instalasi ada on, ada restart, pernah di off kan juga karena sedikit kendala teknis. Statusnya good ya. Kemudian temperatur saat ini 40 derajat Celcius. Oke, baik, langsung saja kita uji performa dari DST SSD tadi. Kita lakukan dulu uji secara sintetis ya. Kita gunakan Crystal Dismark versi 8.01 64 bit ya. Kita coba klik all dan akan kita lihat bagaimana hasil pengujiannya.
Oke, dan ini dia hasil dari pengujian Crystal Disk Mark yang pertama ya. Jadi teman-teman, kita lihat ternyata speednya tidak sampai 400 sampai 500 MB per second ya. Yang tertinggi untuk readnya adalah 131.14 MB per second. Kemudian untuk write-nya adalah 170.82 MB per second ya. Ini kemungkinan karena si SSD saat ini juga sedang digunakan untuk processing screen recorder yang sedang teman-teman lihat kali ini ya. Sebagai pembanding, kita akan lakukan pengujian tanpa processing screen recorder, dan ini adalah hasilnya. Dan ini adalah hasil pengujian tanpa screen recorder ya. Kalau kita lihat hasilnya so-so jika kita bandingkan dengan yang tadi ya. Kita juga gak tahu kenapa nih. Kalau teman-teman punya informasi lebih lanjut kenapa tidak mencapai 400 sampai 500 MB, silakan isi pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Oke, cukup untuk benchmark sintetis. Kita lihat secara aktual ya, apakah proses read and write-nya secepat itu ketika kita gunakan untuk proses copying file yang cukup besar ya. Oke, kita close dulu, kita minimize dulu saja. Kemudian kita sudah menyiapkan sebuah file dari konten kita. Ada 3 folder ya. Oke, 3 folder yang akan kita copy, di mana 3 folder ini total kapasitinya adalah 2,94 GB ya, atau sekitar 3 GB. Kita kopikan ke drive D. Yap. Kemudian kita buatkan folder channel kita ya. Oke, kemudian kita pastikan di dalam sini seberapa cepat processing untuk copyingnya. Berikut hasilnya. Oke, masih calculating. Jadi item sebesar 3 GB, maksud kami approximately sekitar 1 menit 30 second atau 1,5 menit ya. Sudah selesai 3 GB dalam waktu yang cukup singkat ya teman-teman ya. So itu dia video kita kali ini untuk unbox, kemudian proses instalasi, kemudian proses pengetesan untuk SSD DST serta bracket Orico yang kita gunakan kali ini. Semoga bisa menjadi gambaran buat teman-teman yang mau upgrade PC ataupun laptopnya ke SSD. Semoga bermanfaat video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Ahmad dari Review Kerehore undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You